Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Putra Asyriansyah dengan NIM 230103051, mahasiswa Teknik Informatika kelas 23A2, dan teman saya Stansyah Priyadi dengan NIM 230103078 dari kelas TI 23A2 dari Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom, sarjana ekonomi, sarjana komputer, magister komputer. Dengan dibuatnya video ini semoga bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Kita akan lanjut ke yang dan tabel. Saya di sini membuat tabel Ascom dengan 3 tabel, yakni tabel barang, tabel konsumen, dan tabel transaksi. Tabel transaksi di sini nantinya akan mengambil fil-fil dari tabel barang dan tabel konsumen. Sebelum kita ke tabel transaksi, saya akan jelaskan dari tabel barang dulu. Tabel barang memiliki field, yakni di sini ada ID barang, nama barang, dan harga satuan. Secara struktur, ID barang bertipe data integer dengan primary key, lalu nama barang dengan tipe data varchar, dan harga satuan dengan tipe data desimal. Selanjutnya kita ke tabel konsumen. Oh iya, tabel barang nantinya akan menyimpan data dari transaksi apabila pengguna menginputkan jenis barang di transaksi akan masuk ke tabel barang dan tabel konsumen. Di tabel konsumen juga ada 3 field, yakni ID konsumen, nama konsumen, dan alamat. Secara struktur, ID konsumen sebagai primary key bertipe data integer, nama konsumen bertipe data varchar, dan alamat bertipe data teks. Selanjutnya ke tabel transaksi. Tabel transaksi di sini memiliki struktur seperti ini. ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer, dan ID konsumen mengambil foreign key dari tabel konsumen, dan ID barang mengambil primary key dari tabel barang sebagai foreign key. Lalu ada nama konsumen foreign key juga, alamat mengambil dari tabel konsumen, nama barang dan harga satuan juga mengambil dari tabel barang. Lalu ada tabel jumlah beli untuk nanti penghitungan sebagai transaksinya. Ada total belanja, ada diskon, dan total pembayaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan koneksi dari NetBeans ke database. Langkah selanjutnya yakni pembuatan koneksi dari NetBeans ke database. Sebelum membuat form ataupun desain-desain yang lain, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengkoneksikan dari NetBeans ke database. Di sini saya membuat file bernama config java dengan codingan seperti ini. Di sini ada import Java SQL connection, import Java SQL Drive Manager, import Java SQL exception. Di sini berfungsi untuk mengimpor library yang dibutuhkan untuk koneksi database. Selanjutnya ada public class config, yakni digunakan untuk mendefinisikan kelas config yang menyimpan koneksi. Di sini private static connection mendefinisikan variabel statik untuk menyimpan koneksi ke database. Public static ini juga akan menyimpan variabel statik untuk mengkoneksi ke database. Di sini URL saya beri nama database saya yang tadi yakni ascom. String user saya beri nama root, dan string path saya kosongkan. Untuk driver manager, register driver ini menggunakan library MySQL JDBC driver. Di sini bisa dilihat saya sudah menambahkan
library MySQL connector, yakni MySQL JDBC driver. Selanjutnya sistem R ini untuk memberikan indikasi error apabila database tidak bisa terkoneksi. Nantinya apabila error akan memunculkan tulisan koneksi gagal dan error get message. Lalu untuk throw ini untuk mengembalikan pemanggilan database, melemparkan pemanggilan database. Lalu untuk return MySQL config ini akan mengembalikan panggilan database ke Apache NetBeans. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke form. Selanjutnya setelah membuat koneksi dari Apache NetBeans ke database, kita akan membuat form. Cara membuat form yakni dengan mengklik di bagian default package, setelahnya kita pilih JFrame form. Lalu akan muncul seperti ini untuk memberi nama kelas. Terserah akan memberi nama kelas apa. Di sini saya memberi nama kelas saya dengan Ascom. Dan untuk desainnya seperti ini. Saya membuat desain ini menggunakan 4 panel. Panel yang pertama saya gunakan untuk background. Panel yang kedua saya gunakan untuk menggrouping data konsumen. Panel yang ketiga saya gunakan untuk grouping di transaksi penjualan. Panel yang keempat saya gunakan untuk diskon. Selanjutnya saya menggunakan label di bagian Ascom seluruh raya untuk menuliskan nama project ini. Dan di data konsumen saya menggunakan label juga pada ID konsumen, nama konsumen, dan alamat rumah. Di bawah ID konsumen ada text field yang saya pakai, juga saya pakai di nama konsumen dan alamat rumah. Pada text field ini saya beri variabel berbeda untuk bisa memudahkan kita dalam memanggil ke dalam codingan nantinya. Di ID konsumen kita beri nama KID untuk mendefinisikan ID konsumen. Lalu di nama konsumen kita beri variabel K nama untuk mendefinisikan nama konsumen. Dan di alamat rumah kita beri nama variabel K alamat untuk mendefinisikan alamat konsumen. Selanjutnya masuk ke panel yang kedua. Di sini ada label yang saya pakai untuk menuliskan ID barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah belanja, dan total pembayaran. Untuk diskon ini saya menggunakan panel lagi untuk grouping diskon. Di transaksi penjualan saya juga menggunakan text field, diantaranya ID barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah belanja. Di panel di dalam diskon dan total pembayaran. Di sini juga saya ganti untuk nama variabel text field-nya agar mudah saat dipanggil nanti di dalam codingan. Di ID barang saya beri nama variabel BID untuk mendefinisikan ID barang. Di nama barang kita beri nama P nama. Lalu di harga satuan kita beri nama variabel P harga. Dan di jumlah beli kita beri nama variabel P jumlah beli. Di jumlah belanja kita beri nama variabel P jumlah belanja. Dan di diskon kita beri nama variabel P diskon. Dan di total pembayaran kita juga beri nama P total. Lalu selanjutnya saya menggunakan J button untuk membuat tombol beberapa, yakni diantaranya ada tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol baru, tombol cetak, serta tombol keluar. Tombol-tombol ini nantinya berfungsi untuk mengoperasikan sistem ini agar bisa berjalan dengan maksimal. Lalu saya membuat tabel di bawah untuk memunculkan outputan dari inputan-inputan yang kita masukkan di field di atas masing-masing. Lalu di sini untuk P jumlah beli adalah nama variabel dari jumlah beli di desain yang tadi.
Di sini akan berfungsi, dia akan hanya bisa menerima angka, tidak bisa menerima karakter yang lain. Lalu di bawahnya ada hitung otomatis untuk menghitung codingan hitung otomatis yang saya buat di bawah nantinya. Sama dengan load data, ini akan memanggil codingan load data di bawah ini. Di sini ada private void load data. Ini berfungsi untuk memuat seluruh data transaksi dari database ke tabel. Di bawahnya ada model set_row_count dalam kurung 0. Ini berfungsi untuk mencegah data agar tidak terjadi duplikasi atau double. Di bawahnya ada try connection count, ini untuk koneksi ke database. Sini ada select from transaksi, yakni nama tabel saya yang ada di database tadi. Selanjutnya masuk ke while rs result set next ini berfungsi untuk membaca semua data dari tabel transaksi. Di tabel transaksi perlu diingat, tabel transaksi saya tadi memuat beberapa field, yakni ID konsumen, ID barang, nama konsumen, alamat, nama barang, harga satuan, jumlah beli, total belanja, diskon, dan total pembayaran. Selanjutnya masuk ke catch, ini akan mengindikasikan dan muncul J option pen. Jika koneksi gagal, nanti akan muncul tulisan gagal memuat data dan error message. Selanjutnya saya buat private string save get value. Ini berguna agar kita bisa mengambil data dari tabel secara aman. Dan jika sel di sini tertulis return value 0. Jika sel kosong, nanti akan dikembalikan di string kosong seperti ini. Ini untuk menghindari null pointer exception. Di bawahnya saya buat public class cetak laporan. Ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan laporan Jasper JSML yang nantinya saya akan jelaskan di bawah. Di sini ada try percobaan koneksi untuk ke database yang tadi. Di sini ada beberapa komen yang nantinya akan dijelaskan pada akhir. Di cetak satu ini adalah form untuk saya mencetak nantinya. Selanjutnya masuk ke codingan hitung otomatis. Hitung otomatis ini berfungsi untuk menghitung operasi sistem bilangan yang ada di tabel dalamnya. Di tabel nanti total belanja itu adalah harga satuan dikalikan jumlah. Selanjutnya jumlah belanja. Set text string akan muncul bilangan tanpa desimal. Selanjutnya untuk menghitung diskon, jika total belanja lebih besar dari 300.000, maka akan mendapatkan diskon. Total belanja dikalikan 0,10 atau 10%. Lalu akan muncul P diskon untuk variabel diskonnya. Selanjutnya ini berguna untuk menghitung total pembayaran setelah diskon. Total bayar sama dengan total belanja yang tadi, total belanja harga satuan dikali jumlah beli akan dikurangi diskon. Akan muncul P total sebagai nama variabel total saya tadi. Dan seperti ini. Setelahnya jika inputnya kosong, maka akan ngeset teks menjadi kosong. Selanjutnya ada class private void clear fields. Ini berfungsi untuk mengosongkan kembali fields atau inputan setelah kita menambahkan atau menghapus barang. Untuk konsumen ID sudah saya setting seperti ini. Ini artinya nantinya akan kosong secara otomatis. Lalu ada private void cari barang. Nah, keunggulan fitur ini atau sistem ini yakni ketika kita menuliskan ID barang yang sudah tersedia di database,
akan otomatis muncul nama dan harga satuannya. Kita tinggal masukin jumlah beli, lalu akan menghitung sistem operasi pembelanjaannya. Seperti ini percobaan koneksi ke database MySQL-nya. Ini nama barang, harga satuan, select nama barang dan harga satuan. Ini berfungsi untuk memilih field nama barang dan harga satuan from barang, dari tabel barang. Dari tabel barang, where ID barang, yang ID barangnya sudah terdaftar. Selanjutnya seperti ini. Jika menuliskan ID barang, nanti akan muncul otomatis nama barang dan harga satuan. Namun jika ID barang tidak ditemukan atau belum terdaftar, nanti sistem ini akan otomatis menambahkan ke database. Selanjutnya kita akan membedah codingan dari button-button yang ada di desain ini, serta untuk tombol cetak dan keluarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kelas tambah. Di sini langkah pertamanya yaitu untuk validasi input. Jika semua text field diisi, maka tidak akan muncul pesan error ataupun semua field harus diisi. Dan apabila jika salah satu field atau 2 atau 3 dan seterusnya tidak diisi, maka akan muncul pesan error ataupun akan muncul pesan semua field harus diisi. Di sini connection count gunanya untuk membuka koneksi data ke database. Di sini ada cek dan tambahkan konsumen. Di sini untuk mengecek konsumen menggunakan kode string cek konsumen, select dari konsumen di mana ID konsumen itu berada, dan jika sudah ada dan jika belum ada, untuk menambahkan konsumennya menggunakan dengan insert into konsumen, ID konsumen, nama konsumen, alamat, dan seterusnya. Sama seperti konsumen tadi, setelah itu kita untuk cek dan menambahkan barang. Apabila barang sudah ada dan kita cek, untuk mengeceknya menggunakan select count from barang where ID barang, dan jika belum ada, maka untuk menambahkan barangnya kita akan menginput ID barang, nama barang, harga satuan. Setelah konsumen dan barang ditambahkan, kita akan menyimpan transaksi. String query di sini untuk menyimpan data lengkap dari transaksi yang baru ke tabel transaksi, termasuk ID konsumen, ID barang, nama konsumen, alamat konsumen, nama barang, harga barang, jumlah beli barang, jumlah belanja sebelum terkena diskon, jumlah diskon barang, dan juga total bayar apabila sudah terkena diskon. Di sini semua untuk mengambil dari text field masing-masing dan dimasukkan ke prepare statement, maka
apabila berhasil akan muncul transaksi berhasil ditambahkan. Load data di sini untuk menampilkan kembali tabel terbaru, dan juga clear field ini digunakan untuk membersihkan semua field atau mengosongkan semua field. Catch SQL exception digunakan untuk memberikan pesan apabila gagal menambahkan data ke dalam database. Dan untuk catch number format exception di sini, jika field kurang ataupun salah, maka akan muncul pesan pastikan input angka valid atau muncul pesan error. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang edit action. Edit action di sini digunakan untuk mengubah ataupun mengupdate data yang ada pada field di dalam GForm tadi. Double total belanja di sini, double total belanja, double diskon, double total pembayaran di sini digunakan untuk menghitung total pembayaran di sini, ke total ini. Jadi total belanja dikurangi diskon sama dengan total pembayaran. Selanjutnya connection count di sini untuk membuka data atau mengakses data ke database. String query di sini digunakan untuk membuat query update yang digunakan untuk memperbarui baris transaksi berdasarkan ID konsumen dan juga ID barang. Prepare statement di sini digunakan untuk memanggil field yang ada di sini. Contoh ID konsumen, ID barang, nama konsumen, alamat konsumen, nama barang, harga barang, jumlah beli barang, total belanja, dan juga diskon. Dan juga satu lagi ada total pembayaran. Selanjutnya di sini ada load data di sini untuk memuat ulang tabel, dan juga clear fields ini digunakan untuk membersihkan atau mengkosongkan field yang sudah terisi tadi apabila diklik edit. Catch exception di sini adalah peringatan yang muncul jika data tidak sesuai, akan muncul peringatan gagal memperbarui data. Selanjutnya kelas hapus action. Di sini hapus action di sini digunakan untuk menghapus data pada field yang sudah terisi sebelumnya. Pertama, connection count di sini untuk membuka atau menghubungkan data ke database. String query di sini digunakan untuk melakukan perintah SQL hapus ataupun delete terhadap tabel transaksi. Prepare statement di sini digunakan memanggil field pada ID konsumen dan juga ID barang. Di sini ada apabila berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus, maka akan
mengosongkan field yang sudah terisi tadi, dan apabila data tidak berhasil dihapus maka akan muncul gagal menghapus data. Di sini selanjutnya untuk kelas selesai digunakan untuk menyelesaikan program atau sistem yang telah berjalan. Sistem exit digunakan untuk sistem exit 0 sama dengan keluar tanpa error ataupun artinya sukses. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian cetak action. Di sini digunakan untuk mencetak data yang telah terisi pada tabel, dicetak menggunakan Jasper report. Dan untuk library-nya di sini ada command, lalu Jasper dan lain-lain. Sini untuk kodenya connection count di sini digunakan untuk mengkoneksikan ke database. Jasper report di sini digunakan untuk mengcompile file laporan menjadi dari JRXML menjadi objek Jasper report. Di sini map string object digunakan untuk agar membuat map kosong. Jika laporan memiliki parameter maka bisa ditambahkan ke sini. Jasper print di sini digunakan untuk mengisi laporan Jasper dengan mengisi laporan Jasper dengan data dari database. Jasper viewer di sini untuk melihat atau menampilkan hasil laporan ataupun hasil cetak dari data-data yang akan dicetak. Catch exception di sini apabila cetak tidak berhasil maka akan muncul pesan gagal mencetak laporan. Baik, di sini sebelum saya melanjutkan untuk mendemokan sistemnya, kita buat dulu untuk preview cetaknya. Di sini kita bisa klik kanan, klik report wizard. Di sini kita bisa pilih atau bisa menggunakan template. Ini bebas, next. Tapi saya sudah membuat. Ini tampilan layout saya. Setelah itu kita bisa mendemokan sistemnya. Baik, di sini saya akan mendemokan sistem yang telah dibuat. Ini contoh, ini tampilan awalnya. Saya beri judul Eskom Soloraya. Di sini kita coba tambah dulu konsumen Maroko, alamat Solo di barang. Kita coba cek di database. Kita coba di barang, ini ada 6 barang. Kita
kita coba pilih yang MOSFET Logitech dengan kode antibayang, kita tap, maka akan muncul otomatis nama dan juga harga. Kita tambahkan beli. Di sini jumlahnya 200.000. Maka syarat mendapat diskon adalah lebih dari 300.000. Di sini tidak mendapat diskon. Kita coba tambah, data berhasil tambah. Kita coba edit. Sini kita coba namanya tambah. Di sini jumlah beli kita tambah menjadi 7. Di sini jika lebih dari 300.000 akan mendapat diskon 10%. Di sini total belanjanya, jumlah belanjanya 350.000 dan mendapat diskon 35.000, menjadi total bayarnya 315.000. Kita klik edit. Nah, data berhasil diperbarui. Kita coba hapus. Ada 2 data, kita coba cetak. Ini hasil preview cetaknya, kita bisa download. Kita pilih dokumen saja, itu download. Kita lihat di ini tampilan untuk printnya. Baik, itu saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.